Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz dengan NPM 24081070710052. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana entity relationship diagram tentang aplikasi pemesanan makanan secara online. Nah, di sini kita memiliki beberapa entitas. Ada member, pemesanan, pembayaran, makanan, detail pemesanan, dan juga ongkir. Oke, sekarang kita akan membahas tentang IRD ini. Nah, di sini kita memiliki entitas member, yang dimana atributnya itu memiliki nama member, password, email, instansi, alamat, ID member, dan nomor telepon. Dan ID member ini berlaku sebagai primary key karena dia merupakan satu karakter yang unik dalamnya karena ada ID. Lalu si member ini akan melakukan pemesanan. Jadi si member ini, satu member ini dia akan melakukan banyak pemesanan. Nah, di pemesanan ini atributnya juga ada banyak. Ada ID pemesanan, ada tanggal pemesanan, ada tanggal pengambilan, jumlah pemesanan, ID member, status, alamat tujuan, kota belanja, ID ongkir, dan juga di entitas pemesanan ini, ID member itu menjadi foreign key karena merupakan referensi dari entitas member. Sedangkan ID pemesanan menjadi primary key di sini. Lalu dari pemesanan ini memiliki dua hubungan yaitu dua relasi yaitu memerlukan pembayaran dan memiliki detail pemesanan. Kemudian dari pemesanan ini juga memiliki detail pemesanan. Satu pemesanan memiliki banyak detail pemesanan yang dimana atribut dari detail pemesanan ini itu ada subtotal harga yang dimana itu merupakan eh, harga makanan dikali jumlah pemesanan dan juga ID pemesanan yang merupakan primary key, ID detail pemesanan, ID makanan yang berupa foreign key dari entitas makanan, jumlah pemesanan, nama makanan, harga makanan, dan juga ID detail pemesanan. Lalu, entitas detail pemesanan ini juga berelasi dengan entitas makanan yang dimana satu makanan memerlukan banyak detail pemesanan. Nah, jika di jika di entitas makanan ini dia memiliki atribut nama makanan, harga makanan, berat makanan, foto makanan, deskripsi, dan ID makanan sebagai primary key di sini. Oke, sekarang kita pergi ke entitas yang di sebelah sini. Jadi, satu pemesanan itu bisa memerlukan sekali pembayaran. Contohnya seperti ini. Jika kalian pergi ke Indomaret, misal kalian beli es krim 5 biji. Kan nggak mungkin kan kita itu bolak-balik 5 kali untuk bayar es krim tersebut. Pasti kita bayarnya itu sekali. Nah, sama di sini. Jadi, satu pemesanan itu memerlukan satu kali pembayaran. Oke. Di pembayaran, itu ada ID pemesanan yang ID pemesanan yang berfungsi sebagai foreign key karena referensi dari entitas pemesanan. Lalu ada ID pembayaran sebagai primary key di entitas pembayaran, ada bukti pembayaran, ada tanggal pembayaran, ada keterangan, ada nominal pembayaran. Oke, di pemesanan juga memiliki relasi dengan entitas ongkir, yang dimana kardinalitasnya itu adalah satu ke satu atau satu pemesanan memiliki satu ongkir di provinsi dan daerahnya masing-masing.
Seperti kayak misal kita pesan paket, kan ongkirnya itu kan cuma sekali. Bisa kita pesan paket dalam satu waktu itu ada tiga, berarti sekali kirim itu ongkirnya kan cuma sekali. Kan tidak mungkin ongkirnya itu sampai tiga kali. Boros juga duit kita kalau begitu. Jadi di pemesanan ini memiliki satu ongkir, yang dimana ongkir ini memiliki atribut seperti harga, provinsi, dan juga ID ongkir. Oke, sekarang saya akan membuat tabel di MySQL. Yang sebelumnya udah saya coba-coba sendiri, itu saya mungkin dari IRD ini itu mendapatkan 7 tabel yang dimana masing-masing itu mewakili entitasnya sendiri. Oke, di sini saya akan coba buat tabelnya dan saya sudah membuat coret-coretannya di Notepad. Nah, ini sebentar. Oke, nah seperti ini. Atau gini aja. Oke, pertama kita akan membuat tabel member. Jadi sintaksnya itu seperti ini. Create, create table member. Oke, terus di sini ID member sebagai memory key auto increment. Kenapa di sini kita pakai auto increment? Supaya nanti setiap kita masukkan ID itu angkanya itu otomatis akan bertambah dengan sendirinya. Ya, makanya kita menambahkan si auto increment di situ. Lalu kita masukkan nama member, char, char, misalkan nama member, mungkin kalau orang Indonesia itu tidak lebih dari 50 kan. Nih, 0. Oke. Email, mungkin sama juga, varchar 50, unik. Nah, kenapa di sini unik? Email itu bisa saja dia berisi angka-angka yang unik. Karena tidak mungkin kita itu memakai email di karena tidak mungkin kita itu memakai email di setiap kondisi dengan nama asli. Bisa jadi kita pakai dengan nama yang unik atau apa di situ. Kayak yang unik. Ini password misalnya 25 lah. Ini not, no. Terus instansi baca 50. Alamat kita gunakan teks. Alamat kita gunakan teks. Lalu no telepon. Telepon kita gunakan varchar. Ini not, no. Oke, lalu kita tutup. Nah, nah, ini sudah bisa. Coba kita describe tabelnya. Des member. Nah, ini untuk tabel member udah kita lakukan ya. Selanjutnya kita akan membuat tabel ongkir. Create table ongkir. Oke, sini kita buka ID ongkir itu sebagai primary key seperti saya bilang tadi, karena dia itu merupakan angka unik, dan kita buat auto increment supaya saat kita mengisi ID tersebut dia akan langsung dia akan langsung eh, angkanya itu akan langsung menambah sendiri dengan otomatis gitu. Provinsi mungkin varchar, hmm,
60 misalnya. Not, not. Harga. Nah, di sini kita pakai desimal 10,2. Not, not. Lalu kita tutup dan kita enter. Oke. Lalu coba kita deskripsikan tabelnya, tabel ongkir. Oke, di sini udah terbuat tabelnya itu. Kemudian kita di sini membuat tabel pemesanan. Create tabel pemesanan. Oke, kurung ID pemesanan INT primary auto increment. Oke, ID member ID ongkir not tanggal pemesanan date time before timestamp. Nah, ini maksudnya itu tanggal pemesanan ini dia mengambil hari-hari di mana kita memesan di tanggal tersebut. Misal kita pesan hari ini, maka akan tercatat hari ini. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, kemudian lanjut di sini. Tadi seperti saya bilang, jika jika kita menggunakan ini maksudnya ketika kita memesan sesuatu di tanggal itu, maka dia akan tercatat tanggal itu. Misalnya kita pesan hari ini tanggal 27, maka akan terbuat dengan tanggal 27. Lalu kita akan membuat tanggal pengambilan, time juga, jumlah pemesanan, tinggal cek jumlah pemesanan, not nol, status enum. Nah, di sini saya akan membuat status dari pemesanan itu. Ya, ada pending, ada diproses, ada selesai, ada dibatalkan. Oke. Dan defaultnya itu adalah pending. Lalu kita membuat total belanja yang dimana dia bertipe desimal 10,2 not nol. Cek, lalu kita cek total belanja itu harus lebih dari sama dengan nol. Total belanja itu harus lebih dari sama dengan nol. Nah, tidak mungkin kita itu belanja tapi nggak ada barangnya gitu. Lalu di sini kita buka foreign key-nya yang berupa ID member, lalu referensinya itu dari entitas member, reference member ID member one one delete escape.
Orange, ID, ongkir, references, ongkir. Oke, lalu kita tutup. Nah, coba kita des pemesanan. Nah, ini sudah jadi tabelnya. Sudah jadi tabelnya, lalu kita membuat tabel makanan. Lalu kita membuat tabel makanan. Create tabel makanan. Makanan. Sorry. Create tabel makanan. ID makanan sebagai foreign key. INT primary key auto increment. Lalu berat makanan yang dimana bertipe desimal 0,2, 0, lalu harus dicek apakah berat makanan itu harus lebih dari 0, karena nggak mungkin berat makanan itu 0. Nah, di sini juga harga makanan not perlu cek juga. Hmm, atau kanan harga 50, iya, tutup. Nah, coba des makanan. Nah, di sini sudah terbuat ya tabel makanan. Lalu kita membuat detail pemesanan. Create tabel detail pemesanan. Oke, asal ID detail pemesanan INT primary key auto increment. Pemesanan INT not known. Di makanan INT not known. Jumlah pemesanan pemesanan INT not null. Cek jumlah pemesanan lebih dari 0. Sub total harga desimal 10,2 not 0. Cek. Lalu di sini kita akan membuat foreign key-nya di ID makanan. ID pemesanan dan juga ID makanan yang mengambil referensi di entitas pemesanan, yaitu ID pemesanan sendiri dan juga entitas makanan di ID makanan. Oke.
Ini pemesanan on debit cascade. Ini forinki tinggal gitu. Ini makanan. Lalu kita tutup. Oh salah, sorry sorry sorry. Sebentar, kita bikin ulang tabelnya. Tadi ada kesalahan. Ini ID pemesanan, jumlah pemesanan, jumlah pemesanan, oke, subtotal harga, subtotal harga, ini ID pemesanan, oke, di sini rupanya ada kesalahan sedikit. Kita coba buat ulang saja tabelnya. Kita beri pemesanan, ini pemesanan. Sini coba kita pakai INT saja. Pesanan, INT not, subtotal harga, foreign key-nya, foreign key-nya yang ID pemesanan, lalu foreign key di ID makanan. Oke, oke sebentar. Saya coba bikin tabel baru saja. Salah.
Nah, ini baru bisa. Oke, kita coba ini. Describe tabelnya, pemesanan. Nah, ini baru bisa. Oke. Lalu tabel yang terakhir itu adalah tabel pembayaran. Create tabel pembayaran. Pembayaran sebagai primary key. Input primary key auto increment di pemesanan pembayaran di time default clearance step. Lalu bukti pembayaran itu bertipe VACHAR misal 100, lalu ada keterangan yang variabelnya adalah teks, lalu ada foreign key untuk ID pemesanan yang referensinya itu dari entitas pemesanan. Ini pemesanan dan terus oke, lalu kita coba untuk tampilkan tabel pembayaran. Nah, oke, sudah. Jadi di sini kita bikin tabel member, tabel ongkir, tabel pemesanan, tabel makanan, lalu tabel detail pemesanan, dan juga tabel pembayaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.